Oke, coba deh. Coba lu mampir ke website resminya Apple Kerouac dan coba lu cari untuk komparasi iPhone. Yang paling rendah itu adalah iPhone SE generasi pertama, iPhone SE first generation, and then iPhone 6. Ini adalah varian paling kasta terendahnya untuk yang ada di web resminya Apple Kerouac. So, kalau di bawah itu berarti kalian tuh udah kayak nggak dianggap gitu sama Apple ya kan. Nah, kalau kita lihat dari web resminya Apple untuk spesifikasi iPhone dengan kasta terendahnya, contoh kayak iPhone SE generasi pertama dan iPhone 6 tentunya ya kan. Ini menurut gue adalah iPhone yang kalau di pasaran harganya masih tembus di 1 jutaan gitu. Untuk iPhone SE ukuran layar 4 inch ya kan, cukup kecil dan gak semua orang bisa. Dan untuk iPhone 6 4,7 inch. Untuk kamera iPhone 6 masih 8 megapiksel, teknologi jadul ya kan. iPhone SE udah 12 megapiksel. Dan untuk chipsetnya juga yang satu A9, yang satu A8. Dan kedua handphone ini harganya 1 jutaan untuk di pasaran. Jadi menurut gue ini adalah kasta yang mungkin ya masih direkomendasikan gitu sama si Apple Kerouac ya kan. Dan pada saat iPhone ini, kedua handphone ini kalau dibandingkan dan pada masanya itu nggak ada tuh di web resmi Apple yang ada tulisan OLED. Semuanya masih IPS panel ya, masih IPS screen. Dan untuk dari fungsi kameranya sangat polosan, nggak ada telefoto ya kan, nggak ada super wide gitu, mode malam gitu, semuanya every single feature of the camera just was have a simple camera. Bahasa Inggris gue udah buat lo muntah ya kan. Dan sekarang gue bakal ngebahas iPhone yang harganya cuman 400 ribuan. Ya, linknya udah gue taruh sih di deskripsi buat lo yang pengen sikat iPhone 400 ribuan ini. Ya, langsung gue spill aja lah linknya di bawah. Nah, jadi gue bakal ngebahas iPhone 400 ribuan yang which is tidak ada di rekomendasi Apple tadi. Dan pertanyaannya, yakin tuh masih bisa dipakai ya kan? Pasti banyak banget penonton gue yang nanya begitu. Soalnya nih HP harganya murah banget gitu. Murah parah, ini bukan HP kentang lagi. But ini adalah iPhone paket Kismin, murah, kere, hore, pemulung, murah meriah lah pokoknya ya lah. Semuanya disebutin yang varian terkismin inilah menurut gue. Dan pertanyaannya yakin bisa dipakai? Oh jelas, bisa banget. Nah jadi ini adalah iPhone 5S. Ini adalah iPhone 5S ya kan. Dan ya lu bisa sikat handphone ini, link ada di deskripsi gue taruh. Dan handphone ini kenapa bisa murah 5S ini, dia minus fingerprint. Dan gue bakal kasih lihat ke lo dengan minus fingerprint ini. Apakah dan chipset yang jadul ini dan dengan harga 400 ribuan apakah layak untuk dipakai? Gila sih, gue suka banget sama harganya men. Gila. Gue suka banget. Ini gue menghadirkan katalog ini banyak requestan dari penonton gue, bang buat konten, bang buat katalog iPhone murah meriah dong. Nah ini salah satunya. Nanti abis video ini kalau udah waktu yang memungkinkan gue bakal spill deh iPhone 6, iPhone 6 gue hargain ratusan ribu juga, harga 100 ribu atau 200 ribu mungkin. Cuman bukan versi untuk siap edar ya. Kalau yang ini lo bisa beli continue, stoknya kalau habis ada lagi untuk iPhone 5S yang lagi lo lihat ini dengan minus fingerprint aja. Ya kan, dengan minus tombol dan fingerprintnya gini. Budget 400 ribuan dapat sebuah 5S. Dan ya kayak yang tadi gue tanya, apakah yakin bisa dipakai? Nah coba lo tonton dulu video ini sampai habis. Anjir, video 100% promosi. Enggak, ini soalnya gue buat konten dan gue buat katalog ini banyak banget requestan dari penonton gue. Makanya gue coba turutin dan gue hadirkan katalog dan konten seperti ini. So untuk di tahun 2023 sebenarnya gue gak spesifik ya, nanti di video terpisah aja. Ini lebih ke video 100% promosi sih. Anjay. Nah jadi kalau dilihat dengan ukuran layar 4 inch ini, dengan ukuran yang kecil munyil, dengan chipset yang sangat lawas, apakah handphone ini masih bisa dipergunakan selayaknya handphone pada umumnya ya kan? Itu kan pertanyaannya. Ya kalau ditanya 400 ribu iya murah, tapi kalau gak bisa dipakai ya buat apa gitu, apa gunanya gitu ya kan. Nah di sini gue bakal ngejelasin secara ya cukup detail lah di video ini, karena gue ngejelasin video sebelum gue buat video ini gue coba pakai dulu handphone ya, dan sangat worth it lah. Menurut gue harganya itu udah lebih parah sih, lebih apa yang lo bayar itu nggak setimpal ini kelewat murah sih menurut gue dengan fungsi yang lo dapat. Nah ini
lu bisa lihat ini udah cukup banyak aplikasi yang gue download. Di sini lo bisa lihat ada M-Banking ya kan, terus ada WhatsApp, ada YouTube, terus di sini ada aplikasi buat baca berita juga, ada TikTok dan Instagram. Ini benar-benar aplikasi basic ya, daily, dan lu masih bisa pakai. Coba lu bayangin deh, iPhone harga 400 ribuan bisa ngelakuin semua ini. Semuanya bisa dilakuin, mulai dari WhatsApp, YouTube, TikTokan, Instagram, semua bisa. Dan ini bukan bypass ya, handphonenya tuh bisa di reset, bisa semua SIM card bisa, jaminan. Dan yang pertama gue bakal ngetes untuk buka aplikasi TikTok. Nah, untuk buka aplikasi TikTok ini menurut gue gila sih, ini handphone masih enak banget, speakernya bagus banget. Suara kucing mahal emang beda. Gimana ya gue ngejelasinnya, buka TikTok cukup lancar dan speakernya bagus banget. Masih berasa premium banget ya kan tadi kan yang lu lihat. Dan sekarang gue ngetes buat baca-baca berita. Dan untuk scrolling di apps buat berita news gitu, ya contoh gue suka baca berita juga, dan ini enak parah. Gue udah coba pakai handphone ini buat TikTok dan nonton berita, baca berita gini. Ini nyaman banget, handphonenya ringan, cukup smooth juga, nggak terlalu nge-lag ya kan. Dan kalau buat ngejalanin kayak TikTok, WhatsApp dan lain-lain itu handphonenya tuh nggak panas gitu, masih nyaman lah, masih dalam kategori nyaman aja. Dan lu coba, ini kayak mind blowing banget tuh, 400 ribu bisa ngelakuin semua hal itu. Dan sekarang gue coba scrolling IG. Nah, untuk buka Instagram cukup nyaman juga, dan ini cukup berat tapi masih bisa dilahap loh. Menurut gue apa ya, kayak sadis gitu. 400 ribu men, lo kalau 400 ribu beli HP baru itu dapat HP seburuk-buruk rupa mungkin lah dari sisi fiturnya ya. Kameranya burik, nggak bisa buat TikTok selancar ini, hasil speakernya juga cempreng. Tapi kalau buat iPhone 400 ribu seperti ini, jauh dari kata worth it, ini kelewat worth it sih. Dan gue juga iseng-iseng coba browsing pakai handphone yang lawas ini dengan layar kecil ini, gila. Gue ngetik-ngetik, typing masih nyaman banget. Tapi ini balik lagi ke personal ya, dengan mengingat nih layar 4 inch. Tapi menurut gue dengan jari gue yang sering nge-gym ya kan, sering nge-gym gitu, menurut gue anjay, apalagi ya colmek gitu lah, tipis-tipis. Menurut gue dengan layar sekecil ini enak sih, menurut gue nyaman parah men. Sumpah gue suka banget dengan ukuran layar 4 inch ini di iPhone 5s ini. So buat lo yang pengen sikat iPhone 5s harga cuma 400 ribuan, oh pasti ada yang nanya, bang, tapi pasti baterai boros. Slow. Di katalog yang ada di toko online gue, lo bisa sikat varian baterai baru. Jadi lo beli baterai diganti baru, ada kok. Jadi varian baterai health 100%. Jadi lo gak ngerasain boros tuh di iPhone 5s. So menurut gue ini adalah salah satu iPhone yang cukup worth it. Mungkin lo butuh handphone buat anak lo yang suka scrolling nonton video, tapi gak pengen boros. Daripada beli tablet, mending ini jauh lebih safe. Layarnya gak terlalu gede, brightness-nya juga gak terlalu nyilauin. Atau lo buat beli handphone ini buat handphone kedua ketiga, cuman buat sosial media aja, biar handphone utama lo baterai awet. So sikat, linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini.